teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan bahas tentang unsur-unsur komunikasi ya teman-teman, lanjutan dari video sebelumnya yang sasaran promosi kesehatan. Buat teman-teman yang belum tahu apa aja sih unsur-unsur komunikasi, jangan lupa tonton videonya ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya teman-teman. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan di like. Yang mau request soal apa selanjutnya yang akan kita bahas, silahkan chat di kolom komentar ya teman-teman. Langsung aja ya kita bahas ke soal nomor 1. Nyonya L usia 25 tahun datang ke PMB mengatakan sudah menikah selama 6 bulan dan ingin segera hamil. Bidan memberikan konseling supaya pasien berhubungan seksual saat masa subur dan mengajari cara menghitung masa subur. Pertanyaannya, apakah peran bidan dalam kasus di atas? A. Komunikan, B. Komunikator, C. Media, D. Pesan, E. Umpan balik. Apa teman-teman? Peran bidan apa? Ini adalah unsur komunikasi. Unsur komunikasi itu ada berapa teman-teman? Unsur komunikasi itu ada 5. Ada komunikan, ada komunikator, ada pesan atau masas, kita message, kita bilang masas malah pijet dong. Message ya teman-teman. Kemudian ada media atau channel. Kemudian ada umpan balik atau feedback. Nah, udah tahu belum teman-teman dari masing-masing ini definisinya gimana? Kalau komunikator ia adalah yang menyampaikan pesan kepada orang lain, yang nyampein pesan ya teman-teman. Yang nyampein pesan. Kalau komunikan adalah penerima pesan. Penerima pesan. Kalau media itu adalah alat yang digunakan. Yang digunakan untuk nyampein pesan. Alatnya ya teman-teman. Nah, kalau pesannya itu adalah sesuatu yang disampaikannya. Ya, sesuatu yang disampaikan. Nah, kalau umpan balik itu adalah respon dari komunikannya. Paham ya teman-teman? Kalau kita sebagai bidan ngajak ngobrol ke pasien, kitanya komunikator, pasiennya komunikan. Pesan yang kita sampaikan, KIE, itulah disebut dengan message-nya, pesannya. Nah, media atau alat yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan itulah disebut dengan media. Nanti kalau si komunikan nanya balik ke kita, itu adalah feedback atau respon dari si komunikan. Paham ya teman-teman? Nah, kalau di soal ini dia bidan memberikan konseling supaya pasien berhubungan seksual pada masa subur. Maka peran bidan, peran dia apa? Dia memberikan konseling. Berarti dia sebagai yang nyampein pesan. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Bidan desa melakukan penyuluhan di posyandu mengenai pemberian makanan tambahan bagi bayi dan balita menggunakan lembar balik dan leaflet. Sarana yang digunakan bidan dalam memberikan penyuluhan merupakan unsur komunikasi jenis A. Komunikan, B. Komunikator, C. Media, D. Pesan, E. Umpan balik. Apa nih teman-teman? Dia nanyakan lembar balik dan leaflet nih di soal ini. Tadi saya bilang kalau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu adalah media ya. Jadi lembar balik ini adalah alat untuk menyampaikan pesan. Ya kan? Banyak sih, nggak hanya ini doang. Ini adalah contoh salah satunya. Alat untuk menyampaikan pesan bisa kita pakai LCD, proyektor, bisa kita pakai radio, televisi, pakai laptop, pakai brosur, bisa pakai lembar catatan klien, bisa dengan lembar kamedik, apa aja yang kita gunain tapi dia berbentuk alat atau benda mati, maka dia disebut dengan media. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya K usia 26 tahun datang ke PMB mengatakan sudah menikah selama 6 bulan dan ingin segera hamil. Bidan memberikan konseling supaya pasien berhubungan seksual semasa subur dan mengajari cara menghitung masa subur. Kemudian Nyonya K meminta bidan untuk mengulangi penjelasannya. Apakah peran Nyonya K dalam kasus di atas? Komunikan, B. Komunikator, C. Media, D. Pesan, E. Umpan balik. Apa ini teman-teman?
Si bidannya sebagai komunikator, Nyonya K sebagai komunikannya, ya teman-teman. Nah, tapi di sini dia Nyonya K meminta bidan mengulangi penjelasannya. Yang ditanya peran Nyonya K pada saat meminta ini terakhir. Maka dia adalah feedback dari yang disampaikan oleh bidan. Feedback ya, atau umpan balik atau feedback dari si Nyonya K. Berarti jawaban nomor 3 ini adalah yang E. Kalau media, karena di sini nggak bahas medianya dan di sini nggak ada bahas KIE-nya. KIE-nya disebut apa bukan berarti kan? Komunikan sama komunikator, tapi kan perannya si Nyonya K pada saat dia meminta bidan untuk mengulangi, berarti feedback dari si Nyonya K. Paham ya teman-teman? Cukup ya sampai di sini video kita tentang unsur-unsur komunikasi. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya di channel Official Bidan.